Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Youth for Christ, Shalom. Halo, bagaimana tahun barumu? Saat ini mengawali tahun 2025, kita akan bersama-sama membuka tahun ini dengan sebuah pesan dari Tuhan bahwa Tuhan telah, selalu, dan akan terus menemaniku. Kita akan merenungkannya dari Wahyu 21 ayat 1 hingga 6a. Tapi sebelumnya mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari yang boleh kami jalani. Dan biarlah di dalam tahun yang baru pun kami bisa terus membuka hati kami bisa terus membuka kehidupan kami terarah hanya kepada Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan bersama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Youth, kita akan perhatikan Wahyu 21 ayat 3 yang mengatakan kepada kita, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka. Youth, tahukah kamu tentang sebuah pepatah yang mengatakan, a friend in need is a friend indeed. Bahwa seorang teman yang datang tidak hanya di kala suka tapi juga di kala duka adalah sungguh-sungguh seorang teman sejati. Nah, seorang teman kita bernama Rani mengalami pepatah ini dalam kehidupan nyatanya. Rani adalah seorang anak perempuan yang baru saja mengalami duka cita. Dan di tengah kepergian seorang yang sangat ia sayangi, yaitu ibunya sendiri, secara mendadak ibunya meninggal karena serangan jantung. Dan tentu bukan suatu hal yang mudah, bukan pengalaman yang mudah ketika ia di usia yang masih muda itu harus belajar berpisah dengan ibu yang sangat dia sayangi. Tetapi ternyata di kala duka itu, Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya dengan kehadiran seorang temannya yang bernama Stella. Stella hadir bukan hanya di ibadah penghiburannya, bukan hanya di ibadah pemakaman ibunya, tapi Stella hadir setiap hari. Ia berkunjung ke rumah Rani dan menanyakan kabarnya, menjadi teman cerita, menjadi temannya menangis bersama. Dan ternyata melalui kehadiran Stella lah Rani bisa merasakan bahwa Tuhan menemaninya di kala sedih sekalipun. Tuhan menganugerahkan seorang kawan tidak hanya di kala suka, tapi juga di kala duka. Dan Rani merasakan betapa ia diterima, ia ditemani, bahkan di kala ia ada di dalam tangisnya. Teman-teman yang terkasih, kisah Wahyu tadi, sebuah penyataan, revelation yang diberikan kepada Rasul Yohanes adalah rangkaian nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan. Dan setelah semua nubuatan yang sebelumnya berbicara tentang penderitaan umat di tengah kenyataan dunia, ternyata dalam penyataan yang dinyatakan untuk 7 jemaat itu, nubuat diakhiri dengan sebuah pengharapan. Nubuat yang mengatakan bahwa Allah akan terus tinggal bersama umatnya dan menemani umatnya. Bahkan terus memberikan kekuatan sehingga umat bisa melanjutkan kehidupannya meskipun ada di tengah duka, juga ada di tengah suka. Dan Yohanes melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia selalu ada dari awal hingga akhir kehidupan umat Tuhan.
Dan dengan ini pun umat diberikan sebuah janji. Kehidupanmu selalu dijalani bersama dengan Tuhan. Dan Allah tidak pernah jauh dari umatnya. Untuk itu Tuhan telah, selalu, dan akan terus menemani kita. Youth, inilah janji yang Allah berikan. Bukan hanya kepada Yohanes, bukan hanya kepada setiap orang yang pada saat itu menjadi audiens dari penyataan wahyu ini, tetapi juga bagi kita sekalian saat ini. Percayalah bahwa di dalam menapaki hari baru di tahun ini, Allah selalu beserta kita, Allah telah beserta kita, dan akan senantiasa menemani hari-hari kita. Meski kita gak akan pernah tahu ke depan apa yang akan terjadi, tetapi kita yakin penuh dan tahu satu janjinya, Ia tak akan jauh dari kita. Ia adalah Allah yang telah, selalu, dan akan terus menemani kita. Untuk itu mari kita pegang janjinya, berjalan dan percaya kepada Tuhan. Youth, apakah dalam kehidupan ini, hari-hari ini, minggu-minggu ini, bulan maupun tahun ini, ada ketakutan-ketakutan yang kau rasakan? Jika ya, maka mari bawa setiap kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Yohanes dan umat Tuhan pada zaman itu pun juga merasakan berbagai ketakutan. Maka bawa di dalam doa dan kita mohon terus kekuatan dan hikmat Tuhan menyongsong tahun yang baru. Dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyediakan kekuatan lewat teman-teman yang ada di sekitar kita. Tuhan telah, selalu, dan akan terus menemani kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman yang Tuhan sediakan ada di sekitar kami. Teman-teman yang hadir tidak hanya di kala suka tapi juga di kala duka. Terutama saat kami ada di dalam kesedihan yang mendalam. Terima kasih Tuhan, berikan teman-teman yang menguatkan kami. Dan seperti mereka menguatkan kami Tuhan, biarlah kami juga menjadi youth yang peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Menjadi youth yang berkenan menjadi sandaran buat mereka yang membutuhkan kami. Inilah kami Tuhan yang mau mempercayakan tahun yang akan kami jalani ini dengan penyertaan Tuhan sendiri yang kami syukuri di dalam persekutuan kami dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. See you next time, Youth for Christ. Tuhan memberkati kita.